Shalom, apa kabar saudara? Kiranya kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang gembala yang baik di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat Daud menulis Mazmur 23 ayat 4, ia sedang berada di dalam masa di mana musuhnya mengincar nyawanya. Kondisi ini mendorong Daud untuk merenungkan dua janji Allah dalam masa-masa sulit. Janji-janji tersebut adalah yang pertama, janji penyertaan Tuhan. Melalui kalimat, kalau kita baca kembali, itu di dalam kalimat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kita dapat melihat bahwa meskipun rasa takut berusaha menguasai batin Daud, oleh sebab musuh-musuhnya sedang mengincar nyawanya, tetapi Daud berhasil melawan rasa takut tersebut dengan cara Daud memegang janji penyertaan Tuhan. Dan ia menyerukan imannya melalui kalimat, sebab Engkau besertaku. Daud begitu yakin akan penyertaan Tuhan, sebab melalui pengalaman-pengalaman rohaninya bersama dengan Allah, Daud melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia seorang diri. Sehingga meskipun ia sedang ada di dalam lembah kekelaman atau juga disebut sebagai bayang-bayang kematian, ia tidak takut bahaya apapun. Saudara, semua orang kelak akan mengalami kematian. Namun, bagi orang percaya, kematian merupakan penghiburan, sebab terdapat janji penyertaan dan penghiburannya di dalam kehidupan kekal bersamanya kelak. Oleh sebab itu, jangan takut dan tetaplah tenang saat berada di dalam situasi yang sulit, sebab bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang kedua, janji yang kedua yang direnungkan oleh Daud melalui penggalan ayat di dalam Mazmur 23 ayat 4 adalah janji perlindungan Tuhan. Janji perlindungan Tuhan tersirat di dalam kalimat, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat latar belakang penulisan ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa di Palestina, agar domba dapat memperoleh rumput yang segar, seorang gembala harus membawa domba-dombanya melewati lembah yang curam. Dan untuk menjaga agar domba-dombanya tidak tergelincir dan jatuh, atau melindungi dari bahaya binatang buas yang mengintai, seorang gembala membawa gada dan tongkat yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga agar domba-domba tersebut tetap berjalan di jalan yang benar dan selamat sehingga sampai ke padang rumput yang luas. Begitu pula dengan Tuhan sebagai gembala agung kita. Ia akan berjalan di sebelah kanan kita saat kita berjalan melewati lembah kekelaman. Inilah yang menjadi jaminan perlindungan bagi saudara dan saya setiap saat, terutama ketika kita sedang menghadapi masa yang sulit. Dengan demikian, sebagai domba-domba milik kepunyaannya, kita tidak perlu takut menghadapi kematian, sebab sebab Tuhan akan memberikan perlindungan dengan cara berjalan di samping kita dan menghibur di saat kita membutuhkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, janji-janji Allah di dalam Mazmur 23 ayat 4 berlaku juga bagi kita. Ia berjanji memberikan perlindungan dan menyertai kita senantiasa. Oleh sebab itu, jangan takut menghadapi situasi kehidupan sesulit apapun, sebab tidak ada satupun bahaya yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena janji-Mu yang begitu indah Engkau berikan kepada kami di hari ini Tuhan. Janji penyertaan-Mu, janji perlindungan-Mu di dalam situasi kehidupan kami yang seperti apapun. Kami mau pegang janji itu Tuhan. Kami tidak takut menghadapi bahaya apapun Tuhan. Kami tidak takut melewati hari ini. Kami tidak takut menyongsong masa depan yang Engkau sudah rancangkan untuk kami, karena ada janji itu
ada janji perlindungan dan penyertaan Allah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu Allah yang sertai setiap aktivitas kami, dan kami mau serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.